Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Fadzakara umuma ilmihi wa umuma qudratihi wa umuma ihatatihi wa umuma ru'yatihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan sejumlah daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Masya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan insyaallah tabaraka ta'ala ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah meskipun dia maha tinggi, tapi ilmunya mencakup langit dan bumi, mengetahui segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi. Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ialah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang turun ke bumi berupa malaikat-malaikatnya, berupa curah hujan, ya, berupa rezeki-rezeki yang dia atur dari langit. Wa ma yakhruju minha, dan dia pun tahu apa yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanam-tanaman, ya, berbagai macam emas, perak, tambang, nikel, tembaga yang keluar dari bumi Allah mengetahuinya. Yang turun ke bumi dari langit Allah pun mengetahuinya. Ya, dan dia di atas arasy-Nya, maha tinggi. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia tahu apapun yang turun dari langit, dan dia tahu apapun yang naik ke langit daripada malaikat-malaikat Allah, daripada amalan-amalan saleh manusia, perkataan-perkataan yang baik, Allah mengetahuinya meskipun dia maha tinggi di atas arasy-Nya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai kita dengan ilmunya tadi, pengetahuannya, dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya Allah menyertai kita. Ya, karena Allah begitu besarnya, bagaimana Allah menyatu dalam alam yang kecil ini. Ya, jadi Allah bersama kita dimanapun kita berada dengan apanya? Ilmunya. Dia mengetahui kita, padahal dia maha tinggi. Dia mengetahui apa yang turun ke langit, yang dari langit, apa yang naik ke langit, apa yang keluar dari bumi, apa yang datang ke bumi, Allah tahu. Meskipun demikian dia di atas arasy-Nya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apapun yang kalian lihat maha melihat. Meskipun dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi dia menyertai makhluknya dengan ilmunya, dan dia melihat apapun yang perbuat makhluknya yang begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara umuma ilmih, maka Allah menyebutkan keumuman ilmunya. Ya, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala hal. Dia tahu apa yang turun dari langit, apa yang naik kepadanya. Dia tahu apa yang turun ke bumi, apa yang keluar daripadanya. Ya, Allah menyebutkan tentang betapa luasnya ilmunya. Wa umuma qudratihi, betapa luasnya kekuasaannya. Wa umuma ihatatihi, dan dia menyebutkan betapa Allah meliputi segala sesuatu. Wa umuma ru'yatihi, dan Allah betapa luas penglihatannya. Semuanya dilihat Allah, semuanya diliputi Allah, semuanya diketahui Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa qawluhu azza wa jal Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ard ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة Al-Azizur Rahim. Baik, Allah masih menyebutkan
dalam ayat ini tentang ketinggiannya di atas seluruh makhluknya, di atas arasy-Nya bersemayam. Ada 7 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan dia bersemayam di atas arasy-Nya. Dan arasy adalah makhluk yang paling tertinggi. Dialah makhluk yang paling tertinggi, dialah makhluk yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dan dialah makhluk yang terbesar. Ya, dan arasy itu makhluk. Karena itu Allah mengatakan wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan pemilik arasy yang begitu besarnya. Pada pekan lampau kita telah jelaskan perbandingan antara kursi dan arasy. Kursi bagikan lempengan dicampakkan di padang pasir, maka arasy dialah padang pasirnya. Perbandingan kursi dengan langit dan bumi serta alam semesta ini, bintang-bintang yang ada padanya, miliaran galaksi, ya, bagaikan perumpamaan itu pula. Seluruh langit dan bumi beserta apa yang terdapat pada keduanya bagaikan lempengan dicampakkan di padang pasir. Padang pasir itulah dia kursi Allah Jalla wa ala. Ya, Allahu Akbar. Alangkah besarnya kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan kursi bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik, tempat meletakkan kaki bagi raja. Itulah makna kursi. Adapun arasy secara bahasa adalah sarirul mulki, singgasana raja. Ya. Wa qauluhu azza wa jalla, Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dialah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit yang begitu berlapis-lapis dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan yang apa yang terdapat antara keduanya pada 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ma lakum min dunihi min waliyyin, tak ada bagi kalian dari selain Allah sebagai wali, penolong kalian, wala syafi', tak pula yang memberikan syafaat. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengingat? Yudabbirul amra minas sama, dia mengatur urusan dari langit ilal ardi, sampai ke bumi. Semua urusan dari langit sampai ke bumi Allah yang mengaturnya. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu urusan tersebut ke atas, dibawa oleh malaikat-malaikat laporannya. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, yang bilangannya, hitungannya, jika kalian hitung, alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun jikalah kalian menghitungnya. Perjalanan malaikat-malaikat membawa segala urusan dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, perjalanan berapa puluh tahun? 1000 tahun dalam hitungan kita. Alfa sanatin, 1000 tahun. Subhanallah, betapa tingginya ya langit tersebut. Dzalika alimul ghaibi, dan itulah dia Tuhan yang maha mengetahui semua yang gaib. Tak ada bagi Allah yang gaib. Bagi kita gaib, bagi dia tidak. Ya, Al-Azizu, dan dia adalah Tuhan maha perkasa. Ar-Rahim, meskipun dia perkasa tapi tak semena-mena. Meskipun dia maha perkasa tapi dia memiliki sifat rahmat. Dialah maha penyayang. Karena sebagian makhluk punya kekuasaan, hilang sifat sayangnya. Yang muncul adalah sifat sombong. Maka Allah meskipun perkasa, pemilik langit dan bumi, mengatur semua urusan dari langit ke bumi, ya, yang mana seluruh urusan tersebut dibawa malaikat ke atas, laporannya dalam bilangan 1000 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang maha mengetahui segala macam urusan yang gaib, apalagi yang tampak. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, wa qauluhu azza wa jalla, aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kemudian Allah menyebutkan tentang Allah di atas seluruh makhluk, di atas langit. Di atas langit. Ya, Allah berfirman, aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Maksud di langit bukan di dalam langit tapi di atas. Fi bima'na ala. Sebagaimana Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah padanya, pada bumi, maksudnya di atas bumi, bukan dalam bumi kita berjalan. Kadang-kadang fi dalam bahasa Arab bermakna ala. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada para tukang sihir, thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kemudian kalian akan kusalib dia di tiang-tiang atau di pohon-pohon kurma.
bukan dalam pohon kurma, tapi di mana? Di atas. Maka makna fis sama adalah di atas langit. Apakah akan merasa aman dengan Tuhan di atas langit? Karena tak mungkin langit dapat memuat Allah yang maha besar. Makhluk begitu kecil. Langit digulungnya dengan tangan kanan. Allah gulung langit di hari kiamat. Ya, Allah gulung langit di hari kiamat dengan tangan kanannya. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Ya, langit itu dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin Allah dalam langit? Mustahil. Allah di atas langit. Ya. Amintum man fis sama, apakah akan merasa aman dengan yang dia di atas langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia berkehendak dia akan tenggelamkan bumi kalian ini. Fa idza hiya tamur, ya, maka bumi ini akan berguncang, berjalan. Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman pula dari yang di langit? An yursila alaikum hasibah, jika dia berkehendak dia kirim kepada kalian dari atas langit batu-batuan. Fasata'lamuna kaifa nadhir, pastilah kalian akan mengetahui bagaimana pembawa kabar peringatan tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah mengatakan, apakah kalian tak merasa takut dengan Tuhan yang di langit? Jika dia mau ditenggelamkan bumi kalian, dia buat bumi ini goyang. Dia goyang bumi ini, dia buat longsor, dia buat tenggelam. Ya, apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau dia kirimkan meteor dari atas sana, batu-batuan dari langit, sebagaimana Allah hujani, ya, ashabul fil. Allah hujani siapa? Tentara bergajah Abraha dengan batu-batu dari langit. Allah Maha Kuasa, tak ada yang selamat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan Allah di atas, bukan di mana-mana. Ya, bukan dalam diri kita dia. Zatnya di atas, maha tinggi. Ilmunya dalam segala sesuatu. Ilmunya ada pada segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, dan dia meliputi segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Tapi zatnya di mana? Di atas makhluknya. Siapa yang mengatakan? Dia sendiri, bukan kita yang ngarang-ngarang. Dan tak akan mungkin Allah buat Quran teka-teki silang. Kalau kita tersesat padanya, kita kafir, kita keluar daripada Islam, masuk neraka, mustahil. Di hari kiamat Allah akan tanya, siapa yang katakan saya di atas langit? Engkau ya Allah, kita selamat. Ya. Siapa yang mengatakan Rasulmu ya Allah, kita selamat. Ya, di hari kiamat orang-orang yang mentakwilkan bukan, Allah tak mungkin di atas. Berarti kalau di atas bertempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Kalau diandai kata dia menempati arsy, berarti sebelum arsy ada dia di mana tempatnya? Akal-akalan. Di hari kiamat orang-orang seperti ini, kenapa kau katakan aku di mana-mana? Apa jawabannya? Tak bisa dia katakan. Kenapa kau tolak aku di atas arsy? Tak bisa dia jawab. Ya. Aku menyatakan bersemayam di atas arsy, kenapa kau katakan tidak? Mana lebih tahu aku atau dirimu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ininya jalan paling selamat, dan inilah namanya aqidatus salaf. Inilah akidah para ulama-ulama terdahulu, namanya as-salaf. Inilah akidah Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan inilah akidah imam yang 4. Imam Syafi'i ini akidahnya. Nanti kita akan baca insyaallah tabaraka taala. Bahkan ini akidah setiap rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca pula. Nah, wa qauluhu ta'ala tanzilun min hakimin hamid. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, tanzilun min hakimin hamid. Quran itu turun dari Tuhan yang maha bijaksana, hakim, hamid, dan maha terpuji. Turun Quran dari Allah, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Siapa yang bawa Quran? Jibril. Dari mana? Daripada Allah. Kepada siapa? Kepada dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Allah tidak di atas, tidak dikatakan Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qauluhu 'azza wa jalla sabbih isma rabbikal a'la. Fallahu 'azza wa jalla huwal 'aliyyul a'la 'ala kulli syai'in min kulli wajhin. Ala kulli syai'in min kulli wajhin. Ala kulli syai'in min kulli wajhin. Wa qauluhu 'azza wa jalla, Allah berfirman, sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-'Ala ayat 1.
Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan? Dia. Dan ini pula yang kita ucapkan dengan diri kita dalam posisi terendah dalam hidup kita. Tatkala kepala kita yang mulia ini, yang begitu pongah ini, yang begitu sombong ini, harus sujud sejajar dengan kaki kita. Ketika itulah kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau Tuhan, Engkau maha tinggi dengan zatmu. Ya, uluwul zat, maha tinggi dengan zatnya. Uluwul qahar, maha tinggi dengan keperkasaannya. La yughalab, tak akan ada yang dapat mengalahkannya. Uluwul qadar, dan dia maha tinggi dengan segala macam keputusannya, tak akan ada dapat merubah keputusannya. Jadi ada 3 ketinggian bagi Allah. 1 ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. 2 mereka akui juga. Pertama, namanya uluwu al-qahar. Allah maha tinggi keperkasaannya, tak akan ada dapat mengalahkan Allah. Ini semua diakui oleh semua ahlul kalam. Mu'tazilah akui ini, semua akui ini. Yang kedua, uluwu al-qadar. Allah maha tinggi dengan kekuasaannya, tak akan ada yang dapat merubah keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diyakini oleh semua ahlul kalam. Yang ketiga ini hanya akidah salaf yang meyakini Allah maha tinggi, uluwuz zat, maha tinggi zatnya. Kata mereka tidak. Dia tidak di atas arsy. Di mana Tuhan? Allah Jalla wa Ala. Dia tidak jauh dan dia tidak dekat. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping. Terakhir tak ada. Akhirnya tak ada. Subhanallah. Kalau kita di mana Tuhan Allah? Di atas arsy-Nya. Siapa yang mengatakan Allah? Aman, selamat. Mau berapa banyak kamu ayat? Saya datangkan tentang istiwa 7 tempat. Dia maha tinggi berpuluh ayat. Hadis, apa yang kau butuhkan? Nabi mengatakan irhamu man fil ar, rahmati yang di bumi, yarhamukum man fis sama, merahmatikan siapa yang di langit. Siapa yang maha arhamur rahim? Allah Jalla wa Ala. Maka inilah akidah yang benar. Ya, yang orang-orang sekarang mengatakan yang berakidah-akidah ini adalah akidah mujassimah. Ini akidah dianggap akidah mujassimah, menyamakan Allah dengan zat, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bukan jisim, kata mereka. Allah bukan makhluk. Allah tak butuh tempat. Dan kita pun mengatakan Allah tak butuh kepada makhluknya. Dan kita mengatakan Allah tak butuh kepada arsy. Sebagaimana kita butuh kepada singgasana, Allah tak butuh. Bahkan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan ghaniyun 'anil alamin, maha kaya tak butuh dengan seluruh alam semesta. Arsy yang butuh Allah, Allah tak butuh kepada arsy. Dan arsy tak dapat meliputi Allah yang maha besar. Subhanallah. Naam. Wa qauluhu ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turun kitab ini dari Tuhan Allah. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Naam. Wa qauluhu ta'ala wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Allahu Akbar. Inilah dia akidahnya Fir'aun. Dia mengingkari Allah di atas, sehingga dia berkata kepada Musa dalam bentuk pelecehan. Dan ini terdapat dalam surat Ghafir ayat 36-37. Wa qala Fir'aunu, berkata Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, dan Haman adalah menteri Fir'aun. Kedua-duanya Allah giring ke dalam neraka. Ibni li sarhan, buatkan untuk aku tower yang tinggi. Dia lecehkan Musa karena Musa mengatakan Allah di atas. Dia katakan Haman, buat tower tinggi-tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku dapat naik ke atas asbabas samawati. Aku mau naik ke langit. Fa'attali'a ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnu kadhiba, aku yakin Musa berdusta. Dia yang mengingkari Tuhan di atas. Siapa? Fir'aun. Kenapa dikatakan Fir'aun ini? Karena Musa mengatakan Tuhannya di atas. Kata Fir'aun, oh Haman, buat tinggi-tinggi tower ya. Aku mau lihat mana Tuhan Musa. Ya, subhanallah. Aku yakin Musa itu berdusta. Artinya apa? Tak ada Tuhan di atas, Musa berdusta. Allahu Akbar.
Yang mendustakan Allah di atas itu Firaun dan para pengikutnya. Nah, qala Abu Hasan al-Ash'ari wa qad ihtajja bihadhihi al-ayatu 'ala al-Jahmiyah bihadhihi al-ayati 'ala al-Jahmiyah fa akdzaba Fir'aun Musa alaihi salam fi qawlihi inna Allaha fawqa as-samawat wa sayati insyaallah ta'ala hikayatu kalamihi bi hurufihi. Qala Abu Hasan al-Ash'ari, berkata Abu Hasan al-Ash'ari, inilah yang disebutkan kepadanya akidah Asy'ariyah. Apa yang disebutkan kepada beliau tidak seperti itu di akhir kehidupan beliau. Fase kehidupan beliau terakhir, inilah dia akidah yang diyakini, akidatus salaf. Akidah terakhir yang beliau meninggal dengannya adalah akidah ashabul hadis, akidah Nabi dan para sahabat. Dan ini bukan dikarang-karang. Sebagian mengatakan diragukan Al-Ibana bukan tulisan dia. Ternyata banyak buku yang dia tuliskan tentang akidahnya, bukan hanya Al-Ibana. Ya, Al-Ibana Al-Nusudin kata mereka ini kita diragukan daripada dia. Oke, taruh ini diragukan. Yang lain Maqalatul Islamiyin, yang lain Risalatun ila ahli Tsaghar, banyak. Berkata Abu Hasan al-Asy'ari, wa qad ihtajja bihadhil ayah 'ala al-Jahmiyah. Wa qad ihtajja bihadhil ayati 'ala al-Jahmiyah. Ya, maka sungguh ini dapat dijadikan sebagai hujjah untuk mengkritisi pemahaman Jahmiyah yang mengatakan tak ada Tuhan di atas. Ya, fa akdzaba Fir'aun Musa, di mana Firaun mendustakan Musa alaihissalam fi qauli, ketika Musa mengatakan innallaha fawqas samawat, Tuhan Allah di atas langit, di atas seluruh langit. Maka berkatalah Firaun, wahai Haman, buat tinggi-tinggi tower, aku mau lihat mana Tuhan Musa. Aku yakin Musa itu berdusta, berarti dia mengingkari Allah di atas. Dan akan datang insyaallah, wa sayati insyaallah taala hikayatu kalami bi hurufi, akan kita sebutkan kelak perkataannya dengan hurufnya, dengan redaksinya. Naam. Wa qala Allah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dalam surat Sabah Allah menceritakan tentang alam malaikat, al-alamu al-ulwi, bahwasanya jika Allah berbicara seketika datanglah, yakni as-sa'qah, seketika datanglah kepada seluruh malaikat, ya, as-sa'qah, begitu dahsyatnya suara, yakni wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh malaikat jatuh pingsan. Tatkala mereka semuanya siuman, maka mereka bertanya kepada Jibril, Tuhan kita tadi berkata apa? Maka Jibril berkata, Tuhan kita telah berkata yang benar. Tuhan kita mengatakan kebenaran. Inilah ayatnya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala telah hilang ketakutan dalam hati mereka setelah mereka pingsan, qalu, berkatalah para malaikat, madza qala rabbukum, Tuhan kalian bilang apa? Qalul haqq, maka mereka berkata, Allah mengatakan kebenaran, wa huwal aliyyu, dan dialah Tuhan yang maha tinggi, al-kabir, Tuhan yang maha besar. Bagaimana Tuhan dapat menempati makhluk yang hina, yang kecil ini dalam tubuh kita? Tak ada apa-apanya ini, subhanallah. Kalau dikatakan Allah bisa menempati tubuh kita, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasara yang mengatakan dalam Isa itu ada Tuhan, menyatu? Apa beda kita dengan pemahaman Al-Hallaj Abul Husain yang mengatakan dalam diriku yang ada Allah? Subhanallah. Ya, dan inilah akidah yang diyakini, ya, yang terimbas pengaruh pemahaman Ibnu Arabi di negeri kita, di Nusantara. Ya, antara salah satu orang yang menentang dakwanya para wali-wali, namanya siapa? Syekh Siti Jenar, yang mengatakan seluruh alam raya inilah Tuhan. Naam. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilah, dialah Tuhan yang di langit. Wa fil ardi ilahu, dia juga Tuhan yang di bumi, karena langit dan bumi semuanya miliknya, dia Tuhannya. Ya. Wa huwal hakimul alim, dan dialah Tuhan yang maha bijaksana, lagi Tuhan maha tinggi. Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ini menunjukkan Allah di atas, dialah pemilik
bumi. Dialah Tuhan di langit dan dia Tuhan di bumi yang disembah. Yang di langit menyembahnya malaikat-malaikat, di bumi yang menyembahnya hamba-hambanya yang beriman. Nah. Wa qala Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa qala fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, ya, wa huwal ghafurul wadud, dialah Tuhan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hambanya. Dzul arsyil majid, dialah Tuhan pemilik arsy yang terpuji. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Dalam surah Al-Ghafir Allah mengatakan fal hukmu lillah, hukum itu semuanya layaknya hanyalah milik Allah yang menentukan segala macam keputusan. Hukum itu milik Allah dan dialah Tuhan yang Maha tinggi lagi Maha besar. Nah, Akwalu rusulillahi was-sufara'u bainahu wa baina khalqihi wa a'raful khalqi bih wa a'zamahum tanzihan lahu. Aqwalu rusulillah. Inilah sekarang kita pindah kepada poin berikutnya. Perkataan para rasul-rasul utusan Allah. Aqwalu rusulillahi, ya, perkataan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Was-sufara'i bainahu wa baina khalqihi. Perkataan, ya, perantara antara makhluk dan Allah, para rasulnya, ya. Wa a'rafil khalqi bih, perkataan orang yang paling mengetahui tentang Allah dari seluruh makhluk, para rasul. Wa a'zamihim tanzihan lah, perkataan yang paling paham bagaimana mengagungkan Allah SWT. Siapa mereka? Para rasul. Bagaimana perkataan mereka? Mari kita baca. وقد اتفقت كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن الله فوق السماوات عال على خلقه مستو بذاته على عرشه. وقد اتفقت كلهم من أولهم إلى آخرهم, telah sepakat seluruh rasul-rasul sejak awal sampai akhir, ala anna Allah fawqa samawati, Allah itu di atas seluruh langitnya, alin, maha tinggi, ala khalqih, di atas semua makhluknya, mustawin bidzatihi, dan dia bersemayam dengan zatnya, ala arsyih, di atas arasnya. Naam. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili wa uluwullahi ala khalqihi fawqas samawati fi kulli kitabin unzila ala khalqi fawqas samawati fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili, berkatalah Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili, atau disebut juga Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah orang-orang sufi yang senantiasa menisbatkan kepadanya perkataan. Dia dikatakan kutub bagi orang-orang sufi dan dia ulama kaum muslimin, ya, dari Baghdad, dari Irak sana. Dan inilah perkataan tentang Allah, ya, yang kalau antum kenal namanya Abdul Qadir Jilani, ini dia orangnya, Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jili, ya. Apa dia berkata? Wa uluwullahi ala khalqihi, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, fawqa samawati, di atas seluruh langitnya, fi kulli kitabin, ini termaktub dalam semua kitab, unzil, yang pernah diturunkan, ala kulli nabiyyin ursil, atas segala nabi yang pernah dikirim. Nah, qaulu adami abil bashar alaihi salam. Nah, lihat, inilah perkataan Adam. Dia mulai dari Adam. Perkataan Adam, abil bashar, dialah bapak manusia alaihi salam. Semoga senantiasa baginya tercurah keselamatan. Dzakara Ikrimatu wa Wahbun an Ibni Abbas qala ahbatallahu Adama ilal ard wa qala lahu sa'ubawwi'uka baitan akhassuhu bikaramati wa addakhiruhu li nafsi wa lastu askanuhu wa laysa yanbaghi lahu an yas'ani wala yahmilani walakin ala kursiyil kibriya wal jabarut wa huwa alladhi yastaqillu bi'izzati
وهو الذي وضعت عليه عظامتي وجلالي وهناك استقر قراري وهو بعد ضعيف عني لولا قوتي. Nah, ini dinukil daripada Ibnu Abbas. Dzakara Ikrimah wa Wahab an Ibnu Abbas. Ikrimah dan Wahab Ibnu Munabbih pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, ahbatallahu Adama ilal ardi. Allah telah menurunkan Adam ke bumi tatkala Adam melanggar larangan Allah, dari surga diturunkan ke bumi. Wa qala lahu, maka berkatalah Allah kepada Adam, sa'ubawwi'uka baitan akhussuhu bi karamati wa addakhiruhu li nafsi wa lastu askunuhu. Akan kusiapkan bagimu secara khusus rumah yang dia tercipta dengan kemuliaanku, dan akan aku siapkan rumah tersebut untuk diriku dan aku tak menempatinya. Walaysa yanbaghi lahu an yas'ani, karena tak layak memang tempat manapun meliputi diriku. Wala yahmiluni, apalagi membawa diriku. Walakin ala kursiyil kibriyai wal jabarut, karena aku ada di atas kursi kebesaran, keperkasaan. Wa huwa alladhi yastaqillu bi'izzati, maka kursi tersebutlah yang dia memang di atasnya lah kekuasaanku. Wa huwa alladhi wada'tu alaihi 'azamati, di atasnya lah keagunganku. Wa jalali, kemuliaanku. Wa hunaka istaqarra qarari, dari sanalah segala macam keputusanku berlaku. Wa huwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati. Wa huwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati, dan dia adalah makhluk yang lemah andai kata bukan dengan kekuatanku. Ini disebutkan oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah dari Wahab bin Munabbih secara panjang. Nah, terus Qaulu Dawud alaihi salam. Qala Ahmad Thana Sayyara Haddathana Sayyaru Haddathana Ja'far qala. Setiap kali thana antum baca qala haddathana. Haddathana Sayyaru qala haddathana Ja'far qala sami'tu Thabitan yaqul kana Dawud alaihi salam kana Dawud alaihi salam yutilu as-salata min al-lail fayarka'u rak'ah thumma yarfa'u ra'sahu fayanzur ila adim as-sama'i thumma yaqul ilaika rafa'tu ra'si ya amir as-sama'. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud. Qala Ahmad haddatsana Sayyar qala haddatsana Ja'far. Sayyar telah memberitahukan kepada kami, dan dia berkata Ja'far telah memberitahukan kepada kami. Ja'far berkata sami'tu Thabitan yaqul, aku pernah Thabit berkata kana Daud alaihissalam yutilu salata minal lail, adalah Daud memperpanjang salat malamnya. Fayarka'u rak'ah, dia ruku yang panjang. Thumma yarfa' ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Fayanzuru ila adimis sama, dia melihat ke arah langit sana. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata ilaika rafa'tu ra'si, kepadamu lah wahai Tuhan aku mengangkat kepalaku. Ya amir sama, wahai yang di atas langit memakmurkan. Naam. Wa qala Ibnu Mani' haddatsana Ali bin Muslim qala حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها. قال ابن منيع, berkata Ibnu Mani' حدثنا علي بن مسلم, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Muslim qala haddatsana Sayyar, telah meriwayatkan kepada kami Sayyar bin Hatim qala dari Sayyar bin Hatim dia berkata haddatsana Ja'far bin Sulaiman, telah meriwayatkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman qala haddatsana Thabit, telah meriwayatkan kepada kami Thabit qala, berkata Thabit kana Daud alaihissalam yutilu salata, Daud alaihissalam memperpanjang salatnya. Kalau salat dia salat panjang.
thumma yarka, kemudian dia ruku', thumma yarfa' ra'sah, kemudian dia bangun dari rukuknya, fa yaqulu, kemudian berkata, ilaika rafa'tu ra'si, wahai Tuhan, aku mengangkat kepalaku kepadamu. Ya amir sama, wahai Tuhan yang makmurkan yang di atas langit. Ya, nadharal abidu ila arbaabiha, sungguh hamba melihat kepada pemilik segala sesuatu, Allah Jalla wa Ala. Nah, terus baca 2 paragraf lagi. Qala Ahmad haddatsana Abu Amr ad-Darir qala haddatsana Hammad bin Salamah an Atha' bin Sa'ib an Abi Abdullah al-Jadali qala ma rafa'a Dawud alaihi salam ra'sahu ila as-sama'i ba'dama asaba al-khati'ata hatta mat. Naam. Wa qala Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Atha' bin Sa'ib an Abi Abdullah al-Jadali qala ma rafa'a Dawud alaihi salam ra'sahu ila as-sama'i ba'da al-khati'ata hayaan laysa bitasydid hayaan min rabbih azza wa jalla. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan juga dalam kitabnya Zuhud, dan riwayat yang tadi kita sebutkan itu, ya, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sanadnya saleh, sanadnya bagus. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya saya ringkas, ya, daripada Abu Abdullah As-Sa'ib, dari Abu Abdullah Al-Jadali, dia berkata, ma rafa Daud alaihi salam ra'sahu ila sama, Daud tak pernah lagi berani mengangkat kepalanya ke langit. Ba'dama asabal khati'ata hatta mata, setelah dia melakukan kekeliruan, kekhilafan sampai dia meninggal. Karena takutnya kepada Allah, tak berani dia mengangkat kepalanya ke langit. Dan pada riwayat berikutnya dari Sulaiman bin Harb dengan sanadnya, daripada Abdullah Al-Jadali, dia berkata, ma rafa'a Daud alaihi salam ra'sahu ila sama'i ba'dal khati'ah haya'an min rabbih. Daud tak pernah berani mengangkat lagi kepalanya ke langit karena malu kepada Tuhannya setelah kesalahan yang dia buat. Subhanallah. Ini daripada Daud. InsyaAllah ta'ala di kesempatan akan datang kita akan sebutkan perkataan para nabi lainnya, perkataan Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Yusuf, perkataan Nabi Musa, agar orang paham ini akidah bukan dibuat-buat. Ini adalah akidah para nabi, akidah para rasul, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka bagaimana disesatkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit, bagaimana disesatkan bahkan dikafirkan orang-orang yang mengatakan Allah bersama di atas arasy-Nya. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.